Perlahan, pengusutan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun anggaran 2019 hingga 2022 mulai terkuak. Kejaksaan Agung memutuskan untuk mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harley Siregar menjelaskan alasan pihaknya membatasi gerak Nadiem untuk 6 bulan ke depan. Menurut Harley, pencegahan dilakukan demi memperlancar proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah yang tengah diusut Kejaksaan Agung. Meski membuka peluang memeriksa Nadiem kembali, penyidik kini fokus memeriksa saksi lain terlebih dahulu. Kepada yang bersangkutan telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, ya, sejak tanggal ditetapkan. Dan tentu pencegahan keluar negeri ini oleh penyidik mempertimbangkan dalam rangka memperlancar proses penyidikan ini. Atas upaya cegah dari Kejaksaan Agung, kuasa hukum Nadiem Hotman Paris mengaku kliennya belum mendengar informasi pencegahan tersebut. Adapun, Nadiem sebelumnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk diperiksa sebagai saksi Senin 23 Juni 2023 lalu. Nadiem yang diperiksa sekitar 12 jam itu memastikan dirinya kooperatif dalam proses hukum. Dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga asas praduga tak bersalah. Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu. Terima kasih. Adapun, meski pengusutan dugaan korupsi Chromebook telah naik ke penyidikan sejak 20 Mei lalu, namun hingga kini Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka. Penyidik masih mengumpulkan bukti dan fokus memeriksa sejumlah saksi untuk membuat terang adanya permufakatan jahat dalam proyek pengadaan laptop Chromebook yang menelan anggaran senilai 9,9 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV. Benarkah upaya cekal Kejaksaan Agung terhadap Nadiem Makarim ini menjadi babak baru pengusutan kasus korupsi Chromebook 9,9 triliun rupiah? Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan, ada Profesor Pujiono Suwadi, serta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat sore Prof dan juga Mas Boyamin. Sore, Ya. Saya akan ke Prof dulu. Prof, jadi publik ini seperti mulai pesimistis kasus ini akan tuntas hingga aktor utamanya. Apa jaminan Komisi Kejaksaan ini agar Kejagung tidak tebang pilih, Prof, dalam penyelidikan kasusnya? Ya, yang pertama adalah proses ini kan masih berjalan. Proses ini berjalan memang dari pemeriksaan terhadap 52 tersangka ya. Ada 37 PNS, ada dua saksi yang dari menteri maupun dari staf ahli, maupun juga ada yang 13 dari pihak rekanan swasta, tapi memang belum ditetapkan tersangka. Nah, masih berproses. Kita juga sudah minta kepada Jampitsus untuk segera proses ini dipercepat agar harapan publik itu bisa kemudian semakin solid gitu. Ya memang kendalanya memang ada satu saksi ya salah satu saksi kunci lah, Juristan itu yang kemudian saat ini masih berada di luar negeri yang belum bisa dihadirkan ke Indonesia. Kita berharap kalau misalnya memang susah-susah dia merasa tidak bersalah ya harusnya kan datang. Tapi kalau kemudian dia susah untuk datang ya Kejaksaan Agung bisa dong kemudian memanggil secara paksa. Baik, ke Mas Boyamin, sampai sekarang kalau kita bicara soal prosesnya, ini belum ada penetapan tersangka. Anda melihat kasusnya bagaimana, Mas? Ya, sebenarnya ini perkara ini ditangani oleh dua lembaga, Kejaksaan dan KPK. Nah, Kejaksaan sebenarnya juga sudah lebih maju karena penyidikan, dan kalau dalam konteks penyidikan itu sebenarnya sudah ada calon tersangkanya gitu. Apalagi ini kasus korupsi, dan
pada posisi ini memang sudah melakukan pemanggilan saksi di level penyidikan dan juga sudah langkah maju misalnya melakukan cekal. Cekal itu sebenarnya termasuk kepada yang lain selain Nadiem Makarim, Juristan kalau tidak salah juga sudah dicekal. Ternyata sudah kedulan luar negeri, maka supaya tidak mau kecolongan lagi kan, maka Nadiem Makarim dicekal juga gitu. Karena apapun yang bersangkutan ini mobile dan pernah kuliah di luar negeri segala macam, daripada nanti juga sulit seperti kasus Juristan, maka ya dicekal semua dan itu wajar. Dan di Undang-Undang Imigrasi kita kan cekal itu boleh di saat penyidikan dan terhadap saksi. Dan ini sudah langkah maju karena beberapa saksi lain juga sudah dicekal dan itu kita masih bisa berharap banyak kepada Kejaksaan Agung karena ini nyatanya sudah proses penyidikan. Kita tunggu kalau nanti melempem atau mangkrak ya bisa gugat pra peradilan kan gitu Andi. Masih. Iya, Mas, apakah Anda melihat bahwa atau mencium tanda-tanda bahwa sebenarnya kasus ini akan dikunci di level vendor atau bawahan saja, Mas Boyamin? Enggak, karena saya masih punya beberapa informasi dan bisa koordinasi dengan baik dengan penyidik, misalnya ada pihak yang lebih pada posisi pemilik gitu, bukan hanya vendor, bukan si formalitas pemborong atau sekedar pada posisi PPK atau KPA, kuasa pengguna anggaran, bukan itu. Karena ini nampaknya kan sudah menyasar kepada orang-orang yang diduga mengalihkan spesifikasi gitu misalnya, sehingga yang disasar kan justru staf khusus dan konsultan pribadinya Pak Nadiem Makarim. Dan inilah kuncinya kadang-kadang di lembaga lain, di kementerian lain itu bahkan ajudan aja bisa ngatur-ngatur proyek, bisa ngatur-ngatur anggaran gitu. Jadi ini tata kelola kita memang buruk gitu, karena ternyata dirjen atau sekjen itu malah tidak banyak berfungsi begitu. Justru ini lebih banyak berfungsi staf khusus, padahal ini kan hanya supporting. Dan saya yakin ini akan pada posisi nanti akan didalami, proses-proses ini kita percayakan penuh gitu, meskipun ya tetap kita kawal itu Anggi. Oke, untuk mengawal kasus ini Mas, Anda melihat apakah memang arah dari pemeriksaan ini bisa mengeluarkan tokoh-tokoh yang sebenarnya di atas dari para staf ini? Udah posisinya kan malah justru yang tanda kutip dicecar dan dicari itu, atau bahkan pada posisi ini kan sudah menyasar ke staf khusus ini kan, menurut saya sudah pada level apa urusannya staf khusus ini kan gitu. Dan proses itu ada jejak-jejaknya, misalnya dulu jejak pendidikan yang digitalisasi pendidikan misalnya, atau bahkan ada peraturan menteri yang mendasari pengadaan Chromebook ini gitu. Dan itu kan sebenarnya sederhana dilihat itu. Pengadaan apapun tidak boleh menunjuk merek mengarah ke tertentu, itu nggak boleh. Justru ini kan diduga tidak ada tender menuju proyek barang tertentu dan pada posisi ada dugaan pengalihan. Karena saya mau mencoba, ini belum saya coba. Nanti kalau pulang ke Solo, Chromebook ini bisa nggak untuk dipakai Zoom gitu. Saya khawatir jangan-jangan nggak bisa ini, karena memang supportingnya bukan pada posisi Windows itu. Dan itu kan sebenarnya ini kita pakai Chromebook gitu. Sementara itu terbatas itu, harus ada internet stabil gitu. Dan alasannya itu untuk perkotaan yang 3T itu ada program lain saya lacak-lacak juga nggak ada sebanyak Chromebook malahan gitu. Jadi ini banyak hal yang bisa didalami, bukan hanya soal dugaan markup atau sekedar dugaan pengadaannya nih diduga monopoli atau diarahkan tertentu. Pada posisi ada perubahan spesifikasi dan itu nyatanya ada peraturan Menteri Pendidikan dan itu harus didalami proses-proses itu, dan itu artinya levelnya tinggi, bukan sekedar tadi PPK, pejabat pembuat komitmen atau kuasa pengguna anggaran, nampaknya mereka hanya administratif belaka. Dan versi saya kalau mereka itu justru layak dilindungi karena diduga menjalankan perintah atasan. Jadi orang yang menjalankan perintah atasan tidak bisa dipidana, dan itu artinya kan lebih tinggi lagi. Dan Kejaksaan Agung kan sudah kelihatan menyasarnya kemana, Anggi? Masih. Oke, kalau dibilang tinggi, apakah ini yang paling tinggi jadi justru mengarah ke menteri, Mas Boyamin? Ya, tetap praduga tidak bersalah apapun. Ya. Proses ini kan ada itu tadi yang saya katakan, dugaan perubahan spesifikasi dari tahun sebelumnya ini kan Windows, tapi di bulan Mei, April itu ada perubahan. Di bulan Juni, Juli ada pelaksanaan betul-betul dirubah dan ada peraturan Menteri Pendidikan. Itu yang layak untuk didalami. Apakah melibatkan menteri atau tidak ya kita serahkan sepenuhnya lah, berdasarkan dua alat bukti siapa yang patut bertanggung jawab. Apakah justru bisa saja menteri
di-hire oleh orang lain yang lebih berkuasa kan juga bisa aja itu siapa lah nanti kan kita lihat itu atau lebih punya pengaruh juga bisa aja. Ini kita serahkan sebenarnya pada Kejaksaan Agung siapa yang akan diduga terlibat dan nanti akan jadi tersangka, siapa yang akan diminta pertanggungjawaban. Meskipun ya bisa aja dari seluruh pendalaman kalau juristan itu bisa didatangkan, oh ternyata memang benar tendernya, benar proyeknya, terus kemudian di SP3 juga bisa gitu. Jadi ini tetap kita praduga tidak bersalah gitu. Makasih. Baik, Prof. Puji, Anda melihat bagaimana ketika akhirnya Nadiem ini dicekal ke luar negeri, Prof? Ya, sama tadi bahwa kan Kejaksaan Agung dulu sudah mencekal juristan, tapi ternyata yang bersangkutan kan sudah berada di luar negeri. Makanya kan pihak Kejaksaan Agung tidak ingin kecolongan 2 kali untuk Pak Nadiem ini, karena masih ada informasi yang ingin dibutuhkan untuk digali lebih dalam oleh Kejaksaan Agung dari Pak Nadiem, maka kemudian cekal keluar negeri, sehingga informasi-informasi yang dibutuhkan ke depan dari Pak Nadiem untuk kemudian membongkar kasus ini seterang-terangnya itu bisa kemudian didapatkan. Kita juga sudah sampaikan juga, jangan sampai nanti bebasan kosong, misalnya kan yang kena di hilirnya saja gitu. Nah, ya tetap kita ada praduga tidak bersalah. Ya makanya kita berharap, karena ya kerumitan kasus itu kan masing-masing ya. Tapi kita juga punya harapan bahwa kasus ini bisa segeralah kemudian ditetapkan tersangkanya berdasarkan 2 alat bukti yang cukup dan alat bukti yang memenuhi legal evidence tentu ya, dengan syarat-syarat formal dan material yang kemudian dilakukan oleh Kejaksaan Agung, sehingga ketika kemudian menetapkan tersangka itu sudah firm betul, baik itu ya di sektor tengah, apalagi kemudian kalau kemudian harapan kita itu bisa sampai pada sektor-sektor atas, pengambil kebijakan, bahkan orang yang menyuruh lakukan, bahkan kemudian penerima manfaat dan segala macam itu bisa dilacak, diusut. Kita lebih punya match antara harapan publik dengan kemudian upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Baik, Prof, berarti melihatnya untuk saat ini Anda melihat bahwa dari Kejaksaan ini sudah berjalan tetap di jalan yang benar, belum ada intervensi ya, Prof? Ya, sampai sejauh ini kita juga sudah tanyakan berkali-kali ketika kemudian setiap pemanggilan saksi, ada nggak intervensi, sampai sejauh ini so far so good lah ya, bahwa tidak ada intervensi dari pihak manapun, dan proses penyidikan pemanggilan saksi-saksi itu ketika datang ke Kejaksaan Agung, ya penyidik punya independensi untuk kemudian menggali informasi sedalam-dalamnya. Ya memang problemnya saat ini yang dihadapi ya untuk menghadirkan juristan ini, makanya kita berharap lah orang Pak Menterinya saja datang sendiri, ex-menteri ya, itu datang sendiri, dan kalau kemudian juristan merasa tidak bersalah, dan pasti kita juga menggunakan asas praduga tidak bersalah tentu, ya maka juristan kita berharap untuk segera datang ke Indonesia. Jangan sampai kemudian stigma itu diberikan oleh publik bahwa karena tidak datang ke Indonesia berarti bersalah, padahal kan belum tentu juga. Dia tidak datang ke Indonesia, jangan sampai kemudian stigma publik itu muncul gitu. Makanya datanglah ke Indonesia untuk kemudian bisa memenuhi panggilan dari Kejaksaan. Ya, kalau Mas Boyamin bagaimana Mas melihat ini? Apakah memang ada kemungkinan intervensi sehingga agak lama penetapan tersangkanya? Saya malah mendengar itu bahwa Kejaksaan Agung atau Jaksa Agungnya ditantang oleh level yang lebih tinggi. Berani nggak kamu memproses ini itu lah? Ini itu lihat aja jejak-jejak orang yang pernah statement tentang digitalisasi pendidikan pakai laptop atau laptop Google itu. Ada pernah pejabat tinggi yang melakukan statement itu karena ada kritikan, tapi dia nampaknya membela. Nah, apakah itu yang dimaksud oleh justru tantangan itu? Malah ada justru bukan malah dikerdilkan, tapi malah ditantang untuk memperbesar ini kepada yang lebih tinggi dari atau punya pengaruh atau bahkan pemilik dari sesungguhnya bisnis Chromebook ini atau laptop ini, siapa yang pemilik manfaat sesungguhnya, karena ada dugaan markup juga. Jadi ini yang pertama. Kedua, kalau melaksanakan spesifikasi, bisa kalau saya meminta kepada penyidik ini kerugiannya total loss, karena beda dengan sudah ada perubahan spesifikasi. Kalau ini misalnya membuat jembatan hanya bisa dibangun separuh, yang separuhnya tidak dilanjutkan misalnya, itu kan jembatannya nggak bisa dipakai, berarti kan total loss. Nah ini kan rencana awal itu kan adalah untuk daerah-daerah yang justru yang tidak ada internetnya, untuk digitalisasi caranya sesuatu yang
istilahnya memajukan daerah-daerah pinggiran. Kalau perkotaan ngapain juga dimajukan, kan sudah ini loh. Jadi nampak ada kesenjangan mestinya pada posisi itu. Bisa aja total loss kalau saya mengusulkan kerugiannya, jadi lebih besar lagi. Terus yang ketiga berkaitan dengan yang tidak mau datang itu. Ya, Kejaksaan Agung kan sudah banyak berpengalaman untuk sidang in absentia. Kalau nanti yang diduga tidak mau datang itu adalah justru bisa diminta pertanggungjawaban berdasarkan 2 alat bukti minimal cukup, ya jadi tersangka, disidangkan in absentia. Ya tidak masalah, Kejaksaan Agung punya pengalaman itu berlebih lah menyidangkan in absentia. Misalnya dalam kasus Honggo Windratno, terus kemudian kasus Senturi itu Samwarat dan Wafat Ali Rifni, semua sudah bisa memang belum bisa dipulangkan gitu. Tapi Honggo Windratno bisa jadi nanti bisa dipulangkan dalam posisi yang akan diproses itu. Tapi setidaknya ini Kejaksaan Agung sudah punya pengalaman banyak, tidak terkendala dengan orang yang tidak mau datang, keberadaannya di luar negeri. Dan posisi-posisi inilah yang akan justru dikembangkan oleh Kejaksaan Agung, dan saya melihatnya Kejaksaan Agung sudah sangat berpengalaman untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang besar, dan ini adalah bagian dari justru prihatin kalau memang ini nanti ada dugaan korupsinya, ya kita sangat prihatin karena pendidikan kesehatan itu rasanya kalau dikorupsi keterlaluan lah. Itu kan haknya anak bangsa kita, juga daerah-daerah yang tertinggal, daerah terpencil, terisolir untuk menikmati keuntungan dari sistem digitalisasi pendidikan. Dengan cara apa? Nah, kalau sekarang tiba-tiba ada Starlink itu yang bisa diakses itu kan. Kalau dulu pakai yang Windows yang juga bisa mengakses Google, mengakses Microsoft, mengakses Zoom segala macam, berarti kan ini justru sangat menggembirakan, menyenangkan teman-teman kita, adik-adik kita yang di pelosok-pelosok gitu. Tapi nampaknya justru malah dialihkan kepada yang diduga ada kepentingannya, konflik kepentingannya. Katanya yang tidak datang itu ada karena suaminya pejabat tinggi di yang produsen. Nah, lebih ngeri lagi itu nanti kalau bisa dibongkar ke sana, kalau memang bisa dibuktikan itu. Baik, kalau begitu kita sama-sama berharap ya bahwa Kejaksaan Agung ini nanti juga bisa tetap memberikan informasi yang transparan begitu. Mas Boyamin dan juga Prof. Fuji, terima kasih sudah memberikan perspektif Anda di malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa.